Tahukah yang terjadi di Venezuela? Apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Ini bisa terjadi ya. Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu. Mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Setelah berhasil melakukan ramalan yang tepat dan benar-benar terjadi, mulai dari kerusuhan di bulan Agustus, bencana besar di Pulau Sumatera, which is di Aceh, yang sudah diramalkan oleh orang ini beberapa waktu sebelumnya, berhasil terjadi. Kali ini kami mengundang kembali sosok tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun 2026. Akan seperti apa Indonesia, bagaimana dalam konteks geopolitik. Langsung saja kita sambut. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih sudah kembali datang lagi Ratu Ayu Losari. Makasih Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratu Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kami happy ya dengan kedatangan Ratu Ayu karena beberapa kali juga menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk datang ke sini. Terima kasih. Sama-sama Mas Radit, my pleasure. Ya, Ratu kemarin itu kan Ratu berhasil untuk secara tepat memprediksi, meramal sebuah bencana yang sangat besar yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera waktu itu ya. Yeah. Dan ketika syuting di sini juga banyak sekali yang komen tentang bagaimana Ratu memprediksi ini semuanya. Setelah itu tuh gimana kehidupannya Ratu? Banyak yang datang ke Ratu nggak nanya ini itu, atau secara gaib ada yang marah nggak sih kalau Ratu ngasih tahu ini? Karena kan tanda kutip misalnya takdir, terus Ratu membocorkan apakah ada harga yang harus dibayar sama Ratu mengalami sebuah kemalangan atau sebuah teguran dari langit misalnya gitu, kayak gini-gini tuh ada nggak sih Ratu? Alhamdulillah selama ini yang aku jalanin ya nggak pernah terjadi apa-apa sih Mas. Artinya ketika aku mau mengungkapkan sesuatu kan aku juga doa dulu. Dan tidak sembarangan, ada beberapa hal yang memang harus diungkap, ada yang tidak. Dan beberapa yang nggak boleh diungkap mungkin aku bisa memberikannya dengan kisi-kisi aja. Mungkin kayak kemarin beberapa kisi-kisi karena memang nggak boleh disebut. Dan mungkin yang lainnya juga seperti itu. Dan buat teman-teman semuanya ya, ketika sebuah prediksi atau ramalan dari Ratu Ayu misalnya tidak tepat, justru sebenarnya bukan dilihat dari sisi yang ini nggak bener nih, itu buktinya nggak terbukti segala macam. Justru kalau dari obrolan kami dari beberapa episode berikutnya, justru ketika Ratu Ayu memprediksi, justru Ratu Ayu itu mengajak untuk masyarakat berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa supaya hal ini jangan sampai terjadi. Jadi ketika misalnya belum terjadi, bisa diundur gitu ya, atau sama sekali tidak terjadi, mudah-mudahan justru bagaimana kita bisa bersyukur bahwa Ratu sudah memprediksi, kita semua berdoa dan kejadian itu tidak benar-benar terjadi. Nah, mumpung Ratu Ayu datang lagi ke sini, apa yang akan terjadi di 2026? Apa yang akan terjadi di Indonesia? Gimana dari Indonesia dulu deh? Sebenarnya mungkin di podcast aku yang pertama ya sudah sempat aku spill beberapa mengenai apa yang akan terjadi dengan Indonesia beberapa tahun ke depan, dan mungkin prosesnya juga akan mulai dari tahun ini sampai dengan 5 tahun ke depan ya Mas ya. Di tahun ini, khususnya di tahun 2026 ini, yang jelas mungkin masyarakat melihatnya Indonesia tidak terjadi sesuatu apapun yang serius. Tapi yang aku lihat justru berbeda. Sesungguhnya dalam pemerintahan yang sekarang ini, kita itu banyak mengalami tekanan-tekanan yang mungkin tidak bisa diekspos. Dan jujur sebenarnya aku berat mengungkap ya Mas ya, karena berharap semoga ini tidak terjadi.
Karena kalau aku lihat dari proses dari tahun lalu dan sekarang, dan proses itu terus berjalan, bahkan tanda-tanda apa yang pernah aku lihat di tahun lalu dan aku prediksi di tahun ini juga, lambat laun itu juga sudah muncul ke permukaan. Banyak sekali polemik-polemik yang sedang dihadapin pemerintahan saat ini khususnya. Bukan lagi tentang banjir, bukan lagi tentang bencana, tapi ada hal yang serius yang memang pemerintahan kita saat ini posisinya adalah maju kena, mundur kena. Dan ini akan berdampak sangat luar biasa ke depannya bagi Indonesia. Seperti yang aku pernah spill di podcast aku yang pertama, bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi suatu negara yang berbeda. Mungkin secara pemerintahannya atau mungkin secara kedudukannya, yaitu Indonesia akan menjadi pemerintahan kerajaan. Wow. Dan itu akan benar-benar terjadi. Mengingat juga di sini banyak mayoritas agama kita adalah Muslim, itu juga akan menjadi suatu ancaman besar ke depannya bagi negara-negara yang saat ini sedang terjadi konflik. Mungkin saat ini belum nampak. Aduh. Bentar dulu. Kenapa Ratu? Aduh, bentar dulu ya. Oke, tahan dulu teman-teman semuanya ya. Kita berikan waktu dulu untuk Ratu. Ini yang aku khawatirkan di podcast sebelumnya yang memang mungkin aku hanya memberikan beberapa clue ya Mas. Karena memang kita itu, akankah negara kita ini masih bisa menjadi negara yang utuh atau tidak ke depannya? Karena memang banyak hal yang dari tahun 2026 sampai dengan 30 ini, masa 5 tahun ini akan menjadi masa yang paling buat Indonesia itu akan sangat berat menurut saya. Gimana ya aku mau ngomong tapi kayak ketekan. Ntar dulu deh, yang boleh nggak kita ke Pertanyaan berikutnya aja ya, oke. Ya. Tadi kita ngomongin tentang Indonesia di tahun 2026 akan seperti apa yang akan terjadi dan sebagainya. Tadi Ratu juga menyinggung soal pemerintahan sekarang yang terjepit maju kena dan mundur kena. Ya. Secara garis besar mungkin ya, Ratu bisa bercerita apa yang akan terjadi dengan pemerintahannya Prabowo hari ini memangnya? Secara politik luar negeri, sebenarnya kita dalam masa negosiasi. Seperti yang terjadi di Venezuela, ya Venezuela, sebenarnya Indonesia hanya menunggu bom waktu saja. Seperti yang aku pernah bilang di beberapa podcast sebelumnya, bahwasanya Indonesia adalah ancaman yang paling besar sesungguhnya. Tujuan mereka adalah Indonesia. Dan aku pernah spill beberapa daerah yang memang sedang saat ini menjadi tujuan mereka. Salah satunya adalah Papua dengan tambang yang terbesar, dan Aceh, kemudian Kalimantan. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kan tadi juga Ratu menyinggung soal konflik geopolitik ya. Tentang bagaimana akhir-akhir ini isu yang berkembang adalah Amerika menyerang Venezuela sampai dengan menangkap presidennya. Kemudian mau mengembargo negara tersebut karena ingin menguasai minyak dan sebagainya yang terjadi di Venezuela. Yang menarik, ada satu kapal tanker punya Rusia yang sedang bersandar di dekat sama Venezuela, itu juga diamankan oleh pihak Amerika, walaupun dikawal dengan beberapa armada perang dari Rusia. Nah, ini menjadi sebuah ketakutan yang sangat besar karena ini baru terjadi kayaknya 1-2 hari terakhir. Akan terjadinya perang dunia ketiga. Betul. Di mana Cina juga sudah bersiap-siap. Betul. Karena mereka di lepas pantainya dijaga sama militer dari Amerika supaya tidak ada keluar masuk dari negaranya. Itu. Apakah ini akan benar-benar mungkin eskalasinya semakin besar?
Ya. tentang si konflik geopolitik peperangan besar antar beberapa negara ini. Apakah ini yang Ratu maksud di podcast kita yang pertama, ada banyak api, ada banyak ledakan, kehancuran di berbagai daerah? Jawabannya adalah ini pemicunya, Ratu. Apa yang akan seperti apa nanti itu dunia ini, Ratu? Aku nggak bisa bayangin. Apa yang nanti akan terjadi dengan Indonesia. Dan seperti aku bilang, adanya 7 atau 9 gunung yang nanti akan meletus itu adalah suatu tanda. Memang aku tidak memberikan secara detail tanda apa itu, dan bahkan aku sempat spill mungkin Indonesia ini akan terpecah belah. Karena yang aku lihat ada beberapa daerah sebenarnya yang sudah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah terjual, dan mungkin pemerintahan yang saat ini adalah hanya meneruskan. Jadi sebenarnya yang terjadi yang sekarang ini adalah tidak mengerti apa-apa. Jadi dalam masa pemerintahan untuk meneruskan ini memang sangat berat ya, dan berisiko yang sangat tinggi. Maka aku bilang di podcast yang pertama bahwa betul akan terjadi perang, dan sekarang ini memang sudah tahapnya adalah mereka sedang persiapan ya. Bahkan Indonesia ini adalah salah satu negara yang terjepit dan terhimpit, dan yang akan salah satu yang diperebutkan. Karena banyaknya sumber kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini ya. Iya. Salah satunya tadi disebutkan emas yang ada di Papua. Wow. Masalahnya adalah apakah masyarakat kita siap? Dan itu yang aku nggak bisa sebutkan di podcast yang pertama, sampai aku berat untuk mengungkap sebenarnya. Karena aku takut nanti orang kan pasti tahu sendiri ya Mas. Ini bohong lah ini. Nah itu. Nah justru aku tuh menahan diri supaya ini tuh tidak terjadi, dan aku tuh setiap malam aku hampir nggak bisa tidur. Kemudian aku berdoa supaya kalau bisa ya Allah jangan sekarang. Aku minta diundur karena itu tadi kita masih ada keluarga di sini. Kemudian kita juga dihadapkan pada masalah perekonomian yang memang belum selesai. Masyarakat yang sedang terkena bencana alam. Tapi kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas beberapa tahun ke depan masyarakat harus bersiap-siap untuk bisa ya setidaknya aku minta cuman berdoa ya. Masyarakat untuk bisa berdoa, untuk bisa minta kepada Allah agar negara kita akan bisa selamat dan juga tidak akan terjadi apa-apa, karena ketika perang dunia ketiga ini terjadi itu akan berdampak sangat luar biasa. Di mana Indonesia akan menjadi negara yang terjepit dan mau tidak mau terbawa dalam pusaran peperangan dari dua kekuatan dunia ini, maksudnya Ratu seperti itu ya tadi ya. Iya. Oke, Ratu, ini saya pernah membaca melihat sebuah video di TikTok atau di Reels gitu, ada yang meramalkan bahwa Prabowo akan jadi presiden negara Indonesia yang terakhir. Setelah itu sistem dan tatanannya akan berubah. Mari Prabowo. Dek dicatat mbak wis gak ono presiden yo. Wis gak ono presiden. Gak ono. Balik nang Jawa. Balik nang Jawa. Iya, raja. Ratu melihat hal ini juga nggak sih? Saya pernah spill di podcast yang pertama bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara kerajaan dan akan kembali seperti zaman kerajaan. Ya. Dan apakah Prabowo akan menjadi presiden terakhirnya Indonesia? Yes. Mungkin teman-teman semuanya yang ada menonton di rumah, ada banyak banget pertanyaan di kepala kalian gitu ya, terkait percaya atau tidak percaya dengan apa yang diramalkan oleh Ratu Ayu. Tapi sebenarnya tugasnya adalah bukan untuk
menurut saya ya, bukan untuk mencerca dari Ratu Ayu, tapi lebih bagaimana kita berdoa bersama-sama supaya jangan sampai hal ini bisa terjadi ya Ratu ya. Eh, supaya Indonesia tetap baik-baik saja dan jangan sampai terjadi satu hal yang mengerikan gitu. Tapi kalau misalnya menjadi sebuah kerajaan, let's say benar-benar terjadi, Indonesia menjadi sebuah negara kerajaan, apakah kondisinya akan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita punya hari ini? Masalahnya yang jadi persoalan siapa yang memimpin. Dan yang memimpin yang jelas adalah bukan dari bangsa kita tapi dari bangsa orang asing. Justru bangsa asing yang akan. Oh, artinya pemimpin berikutnya ketika menjadi sebuah kerajaan, pemimpin ini adalah pemimpin boneka yang dikendalikan sama negara asing. Ya. Ya no wonder sih, maksudnya kayak apa yang dilakukan sama Amerika ke Venezuela, Amerika ke Afghanistan, Amerika ke Irak, yang kemudian mereka masuk ke sana, membombardir, kemudian menaikkan presiden yang baru atau pemimpin negara yang baru yang merupakan pimpinan boneka dari Amerika kan. Karena setelah bertahun-tahun Amerika menyerang Afghanistan, dan ketika sudah keluar, ketika pemerintahnya ini adalah bentukan dari Amerika, juga akan kacau lagi kan, goyang lagi kan. Ya. Ada nggak sih yang perlu kita sebagai masyarakat itu siapkan supaya hal ini nggak terjadi? Satu sih yang kemarin aku cuman minta berdoa, istighosah, berdoa banyak-banyak, minta tolong kepada Allah. Karena kan alam semesta ini kan milik Allah ya, kemudian yang menciptakan juga Allah semata, dan juga tapi aku nggak bisa ngomong juga karena memang dalam Al-Quran itu sudah jelas ya bahwa kehancuran dunia juga nanti akan dipicu dari manusianya, dan kita tidak bisa mengelak itu, dan memang sudah waktunya. Dan seperti aku lihat juga beberapa di podcast aku yang pertama itu bahwa akan ada turunnya Dajjal palsu, dan tahun ini pun sudah nampak kemunculannya. Bahkan di tahun ini juga bisa jadi akan menjadi haji yang terakhir bagi umat muslim. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Dajjal palsu itu pengertiannya gimana Ratu? Beberapa hari yang lalu aku melihat ada sesuatu hal yang terjadi di daerah, khususnya sekarang sedang berada di India. Kalau Mas kenal dengan Sai Baba yang dulu dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan dia menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Ya. Dan sekarang sudah ada dan muncul, mungkin bisa di searching di sosmed, itu sudah ada di India. Dan dia adalah salah satu juga orang berkulit hitam yang mengaku bahwa dia Mesias. Wow. Dan itu yang aku takutkan. Dan ketika itu sudah datang, berarti akan ada hal besar juga yang akan terjadi. Tentunya ini Allahualam bisawab, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi. Tapi aku melihat 5-10 tahun ke depan memang dengan adanya pernyataan bisa jadi di tahun ini adalah tahun terakhir untuk haji, berarti ada sesuatu hal juga. Okay. Itu yang aku lihat. Tadi malam di Tanah Mekah itu ada beberapa fenomena yang aku lihat di situ, dan aku melihat sinar terang sekali di sana. Mungkin dalam waktu 1-3 tahun ke depan, paling cepat di tahun ini, dan ketika nanti Perang Dunia Ketiga ini sudah mulai pecah, maka itu juga akan mempercepat suatu fenomena yang memang aku lihat, dan itu juga nanti yang akan menjadi dunia ini apakah masih utuh ataukah tidak. Bahkan aku pernah melihat bahwa di sini akan ada 7 piramid di Indonesia, yang itu nanti akan membentuk suatu sinyal teknologi yang tinggi. Itu juga sebagai tapi tidak semua ya, tidak semua wilayah Indonesia nanti akan utuh. Ada beberapa wilayah yang nanti tidak bisa terjangkau dari aku lihat ini adalah macam teknologi protek.
Karena bukan hanya dari bangsa manusia atau tentara lagi, bahkan aku melihat di sini akan ada sosok lain mungkin yang dibilang semacam kayak manusia eksperimen, atau yang mungkin kalau dalam Al-Quran disebutnya Ya'juj Ma'juj ini tuh sudah dipersiapkan. Ya, saya baru mau masuk ke pertanyaan Ya'juj Ma'juj setelah ini. Buat yang terhormat Bapak Prabowo, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, umur panjang, sehat selalu. Dan ini bukan lagi tentang masalah bencana alam, tapi ini ada bencana yang lebih besar yang akan mengancam Indonesia. Apakah masyarakat nanti akan siap ketika kita dihadapkan pada perang? Masyarakat Indonesia khususnya bersiap-siap menghadapi beberapa fakta ke depannya. Energi juga pasti kesedot berat banget kan? Bukan takut. Dikasih lihat kehancuran itu yang bikin Ratu takut ya? Karena semakin dekat. Dan sistem ini juga mengarahkan pada satu sistem, yaitu mata satu. Apakah di tahun 2030 ini adalah puncak dari berbagai kehancuran dan fenomena yang tadi disampaikan sama Ratu Ayu? Atau sebelum 2030 udah hancur duluan? Atau gimana sih Ratu Ayu? Yang jelas kita akan disibukkan pada masa perang 5 tahun. Dan disitulah kita berjihad, apakah kita bisa bertahan atau tidak. Kalau kita bisa bertahan, maka kita itu akan masih berlangsung sampai dengan 10 tahun ke depan. Kalau tidak, akan ada pembunuhan massal yang memang sengaja mereka lakukan. Kurang lebih kita punya waktu 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Tapi dari tahun sekarang mereka sudah mempersiapkan semuanya, baik dari tenaga nuklir, kemudian senjata rahasia yang bisa menghancurkan manusia dalam seketika, bahkan juga menimbulkan bencana alam. Dan mereka bisa mengontrol semuanya. Yang jelas ketika salah satu usaha mereka adalah, yang mereka lakukan adalah ketika bangsa kita dan seluruh dunia mengalami COVID, kita disuntik vaksin. Vaksin itu adalah suatu konektor yang berbentuk chip yang berjalan dan akan terbentuk dengan berjalannya waktu, kurang lebih sampai dengan 5 tahun ke depan. Chip itu akan terbentuk secara alamiah ke tubuh manusia yang sudah melakukan suntik vaksin tersebut. Mau tidak mau, disinilah nanti manusia akan bisa lebih dikontrol. Dan yang mengontrolnya adalah negara adik kuasa. Dan juga 5 tahun ke depan kita akan mengalami big reset. Dan itu juga yang menandakan bahwa manusia bisa atau tidak dikontrol oleh suatu sistem. Dan sistem ini juga mengarahkan pada satu sistem, yaitu mata satu. Saya nggak kebayang ya kalau itu benar-benar terjadi ya. Kapan waktunya, apa yang akan terjadi sama dunia di saat itu ketika benar-benar terjadi ya. Apakah kita benar-benar siap, apakah kita sudah mempersiapkannya. Di tengah kehancuran itu orang penuh dengan kebingungan, kita harus ngapain, minta tolongnya ke siapa. Akan ada banyak kebingungan saat itu pastinya kan. Tadi Ratu sempat menyampaikan akan ada 7 letusan gunung sebagai salah satu pertanda ya, fenomena alam. Apakah itu murni memang alam atau buatan? Alam. Itu memang alam ya? Alam.
mungkin nggak sih Ratu kembali memperingatkan ya, bukan yang bermaksud untuk teman-teman semuanya ya, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi lebih kepada orang-orang yang ada di area situ tuh lebih bisa bersiap-siap gitu. Si 7 gunung yang akan meletus ini kan pasti akan sangat maha dahsyat ya. Ya. Ini akan terjadi di daerah mana, Ratu? Malang, Banten, Sulawesi, Jogja, Jawa Barat, Sumatera, Bali, Papua, Nusa Tenggara Barat, Jambi, sembilan, bukan 7. 9. Karena ini adalah gunung-gunung yang berbatasan hampir menyerupai lingkaran yang mengelilingi pulau Indonesia. Dan aku di sini melihat akan ada 7 seperti piramid ya. Bangunan hampir mirip seperti piramid dan juga seperti situs Gunung Padang. Akan ada 7 bermunculan. Dan ini sebelum pecahnya Perang Dunia Ketiga. Aku melihat juga di sini nanti akan ada cahaya kilatan yang sangat terang berada di puncak Gunung Padang, dan wilayah lain nanti akan sering mengalami fenomena langit merah. Akan terjadi beberapa fenomena hujan es atau salju di wilayah Jawa Timur, Bogor, Jogja, Bali, dan ada beberapa kobaran api. Sangat ramai di tahun 2026. Angin puting beliung, dan akan ada pergolakan juga dari politik di Indonesia pada masa jabatan sekarang. Aku melihat di sini ada beberapa kapal asing yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia dari Cina, Rusia, Australia. Akan terjadi pecah perang antara Indonesia dan Malaysia. Di wilayah perbatasan Kalimantan ada desakan dari Amerika mendesak kepada Bapak Presiden kita. Dunia politik akan semakin tertekan, politik luar negeri semakin memanas. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu.
Saya sangat mengerti, pasti sangat melelahkan. Endgame juga pasti kesedot berat banget kan? Bukan takut. Dikasih lihat kehancuran itu yang bikin Ratu takut ya? Karena semakin dekat. Semakin dekat. Ratu tadi kan menyampaikan ada 7 sampai direvisi jadi 9 gunung yang akan meletus ya. Di mana daerah-daerah yang disebutkan memang dekat sekali dengan gunung-gunung berapi. Malang ada Semeru, Jogja ada Merapi, Jambi ada Kerinci dan sebagainya gitu. Ratu kan beberapa kali sering ziarah ya ke beberapa makam wali atau ke tempat-tempat yang memang tanda kutip mistis. Kalau di gunung itu, kayak gunung berapi gitu yang punya kekuatan maha dahsyat gitu tuh ada panglimanya nggak sih? Juru kunci penjaga si gunung itu ada nggak sih? Kayak saya di Merapi gitu ada penjaganya kayak gimana gitu. Nah, Ratu tuh bisa berkomunikasi dengan mereka nggak sih? Hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Nggak bisa dinego untuk jangan sampai meletus. Kenapa? Kenapa mereka tetap ingin meletuskan? Kenapa nggak bisa dinego untuk ditahan? Sebenarnya meletus itu adalah mereka memberikan tanda akan ada bahaya yang lebih mengancam mereka dibandingkan letusan dari gunung tersebut. Sebenarnya alam memberikan tanda kepada manusia. Bukan berarti alam marah, tapi sebenarnya alam juga butuh doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia, yaitu untuk memohon kepada Allah supaya ini gimana nanti ke depannya kita akan menghadapi masa yang lebih berat. Ini bukan tentang bencana alam lagi yang aku bilang. Ini adalah tentang apa yang terjadi dan terkandung dalam Al-Quran. Apakah manusia itu sadar? Banyak manusia itu yang lupa. Yang mereka cari adalah duniawi, kekuatan. Bukan Tuhan yang mereka cari, Mas. Yang mereka cari, saya pengen kaya, saya pengen punya kekuatan. Tapi mereka lupa sama Tuhan dia. Bukan Tuhan yang mereka cari. Maka aku bilang, ketika kamu memiliki kekuatan, kalau semua orang sakti, negara kita itu tidak akan pernah carut-marut seperti ini. Orang pasti akan lebih mementingkan kepentingan orang, bukan hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Seperti apa yang terjadi pada politik Indonesia sekarang ini. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada masyarakat. Sehingga pada masa pemerintahan berikutnya yang terkena imbas. Dan juga saat ini posisinya sudah kepepet, maju kena, mundur kena. Dan itu akan berimbas kepada manusia itu sendiri, kepada masyarakat. Tapi masyarakat hanya mampu dan juga mengomentari, kemudian juga mengejudge. Mereka tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Apalagi sebagai seorang pemimpin yang hanya 5 tahun. Dia hanya sekarang ini menjabat untuk meneruskan kepemimpinan sebelumnya. Dan apa mereka tahu bahwa kepemimpinan yang sebelumnya itu terjadi suatu hal yang memang tidak kita bisa prediksi kan? Nah itu, yang perlu dibenahi adalah perilaku manusia itu sendiri. Ayolah kita, jangan sampai kita itu menimbulkan pecah belah di dalam Indonesia ini. Seperti yang sudah sebelumnya, kita menjadi satu, kita menjadi kuat karena Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini mana? Gak ada. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Sebenarnya tanda-tanda alam itu sudah ada. Tapi balik lagi manusia ini, apakah mereka sadar? Dan ini bukan lagi tentang masalah bencana alam. Tapi ini ada bencana yang lebih besar yang akan mengancam Indonesia. Apakah masyarakat nanti akan siap ketika kita dihadapkan pada perang? Itu. Pada kehancuran dunia. Aku melihat seperti itu tuh nggak kuat sebenarnya. Tapi aku
Sampai aku jujur aku nggak bisa tidur. Setiap malam aku nangis, aku selalu ketakutan. Dan kita bayangin ketika nanti itu terjadi, sehingga posisi yang menjabat saat ini kepepet. Dan beliau ini berusaha bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan itu. Nyawa taruhannya, Mas, dan aku lihat itu tadi. Tahukah yang terjadi di Venezuela? Apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Mungkin bisa terjadi ya. Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Karena posisinya itu sekarang udah kepepet. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Makanya dibilang tadi mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Aku tadi kan juga menyampaikan bahwa Indonesia mungkin akan menjadi negara berbentuk kerajaan ya. Di mana kemerdekaan dan bentuk republik ini diperjuangkan oleh banyak pejuang. Pejuang-pejuang itu akan marah dan sedih banget gak ya ketika dasar negara ini kemudian berubah. Ada kontak dengan ruh-ruh atau para leluhur dari para pejuang-pejuang itu. Apa yang mereka sampaikan? Karma. Karma. Karma yang seperti apa, Ratu? Karma masa lalu yang harus dituai. Karma masa lalu yang harus dituai. Bisa lebih spesifik nggak sih, Ratu, karma yang mana? Saya nggak kebayang sih apa yang Ratu hadapi dan Ratu rasakan ya. Melihat ini semua, belum lagi kontak dari para, saya nggak tahu ya sebutannya apa itu arwah, roh, kodam leluhur yang coba untuk kontak ke Ayu tentang Korin, betapa marahnya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa sedihnya mereka tentang apa yang akan terjadi sama bangsa ini ke depannya ya. Selain istighosa, apa nggak ada cara lain untuk bisa menghentikannya, Ratu? Dengan doa aja sih, Mas. Dengan doa ya. Karena alam semesta ini juga haus akan doa. Banyak manusia yang sudah berubah haluan. Itu yang saya bahas berikutnya, karena berkali-kali Ratu juga menyinggung kan. Banyak orang di Indonesia ini yang berdoa tapi tidak lagi berdoa sama Tuhan ya. Mereka datang ke tempat-tempat wingit, tempat-tempat angker, gunung-gunung, dan sebagainya untuk minta sesuatu dari jin mungkin yang ada di situ, untuk mereka jadi sakti, kekayaan, dan sebagainya gitu ya. Yang pada akhirnya orang-orang ini jadi lupa dan diperdaya dengan para jin itu untuk tidak lagi meminta dan menyembah yang maha kuasa ya. Ini salah satu karma yang Ratu maksud sebenarnya. Karma yang itu beda. Beda ya. Kalau ini adalah karma perilaku manusia. Karma alam semesta atas perilaku manusianya sendiri. Kalau karma tadi yang saya bilang tadi berkaitan dengan negara itu beda lagi. Dan aku nggak bisa ungkap karma apa karena terlalu berat. Ratu tadi seperti biasa kalau Ratu baru datang di studio kan Ratu melakukan meditasi gitu ya. Tapi meditasi yang tadi hari ini datang itu agak berbeda dengan meditasi di podcast yang pertama dan yang kedua. Tadi saya tanya apa yang terjadi, Ratu bilang ini rasanya beda, yang datang beda. Apa? Yang datang ada apa? Kok Ratu bilang ini
hari ini lebih jauh berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, Ratu? Jauh lebih dari peradaban yang lebih tua. Yang datang. Mungkin kemarin aku sempat membuka gerbang dari suku tersebut. Suku? Lemuria itu? Suku Maya. Suku Maya, Meksiko. Dia datang ke sini dan kontak Ratu dalam rangka apa? Para bangsa Maya ini. Melihat ke depan tentang Perang Dunia Ketiga. Wow. Dan mereka menunjukkan itu tadi. Maka pas tadi bahas mengenai Perang Dunia Ketiga, ya itu tadi terkonek. Dan mereka datang tadi, sebenarnya tadi aku nggak pengen dan juga bukan ke sana ya. Aku ngirim Al-Fatihah kepada kakek leluhur. Tapi yang datang justru yang lain. Maka saya bilang, kenapa kok yang datang yang ini? Dan tadi sempat terkonek berat banget. Dan aku bilang tadi bahwa tanganku tadi, badanku panas, dingin, gemetar karena memang energinya beda. Kemudian aku melihat suatu semacam kayak apa ya, ruang di mana itu tadi, ya mungkin tadi salah satunya ada beberapa yang sudah pernah aku bahas tadi dalam di awal mengenai Perang Dunia dan beberapa kemungkinan bahkan dengan penciptaan Ya'juj Ma'juj yang diciptakan oleh elit politik dari negara Amerika dan juga Israel. Dan tadi aku dilihatkan semacam mata yang aku sebut tadi Dajjal, suatu sistem dengan apa tadi teknologi yang canggih dan berwarna merah tadi, dan itu yang akan terkonek ke manusia tentang chip. Dan itu juga nanti umur kita juga, kita akan beli umur token. Beli umur? Ya. Wow. Nanti kalau mau umurnya panjang mas harus top up beli. Dan itu adalah murni pemusnahan manusia. Terdengar tidak masuk akal kan? Tapi kalau kita lihat baik lagi ke dalam sejarah dunia, manusia ini adalah bentuk makhluk, kalau saya nggak salah itu adalah makhluk kelima penguasa bumi. Sebelum manusia ratusan tahun yang lalu bumi dikuasai sama dinosaurus. Sebelum era dinosaurus ada era sebelumnya itu yang pernah kita bahas ya waktu itu, cuma lupa ada beberapa bentuk ya yang kemusnahannya dinosaurus, sebelumnya ada kemusnahan apa, dan manusia adalah penguasa bumi yang kelima. Jadi pertanyaannya ketika ada the great reset itu, ketika manusia sebagai penguasa bumi hilang, dan apakah bentuk-bentuk yang akan menjadi penguasa bumi berikutnya. Jadi memang yang disampaikan sama Ratu ini untuk kita saat ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi kalau kita melihat sejarah panjang dunia, ya kan sedikit lebih masuk akal loh. Bahwa akan ada pengganti, mungkin manusia yang akan menguasai bumi suatu hari nanti. Tapi ngomong-ngomong soal tadi peperangan, aku tuh sebenarnya penasaran, apakah Indonesia akan terlibat secara langsung atau akan terkena efek dari peperangan ini, Ratu? Efek dan akan terlibat langsung. Berawal dari terkena efeknya, terus mau nggak mau jadi terlibat secara langsung ke dalam peperangan ini ya? Ya. Oke. Tadi Ratu juga sudah menyampaikan, tadi ada bangsa, kok bisa mereka datang ya? Maksudnya itu tidak sengaja atau memang Ratu undang atau gimana? Kan di podcast yang kedua aku sempat buka, aku bilang mas aku mau buka gerbang ya. Tapi ini gerbangnya beda dari yang lain, jadi di sini ada itunya, aku lupa nutup. Si bangsa Maya itu yang kemudian datang. Kalau bangsa Lemuria itu bangsa apa sih, Ratu? Aku lupa deh. Aduh aku nggak boleh sebut. Karena yang jelas bangsa Lemurian itu adalah bangsa yang berbeda. Tidak sama seperti makhluk biasa, dan kalau boleh dibilang itu adalah sebangsa makhluk peri, bahkan malaikat.
Aku tuh sama-sama mengingat tentang si bangsa Lemuria ini karena ada berkaitan dengan teknologi alien, teknologi bangsa Lemuria yang diturunkan kepada manusia sehingga manusia bisa menguasai sebuah peradaban. Ya, sesederhana irigasi dan sebagainya. Sampai ada juga kalau nggak salah dipercaya ketika bumi itu gempa bumi salah satunya karena pemahaman bangsa Lemuria ini ada ular besar yang namanya Trondalu yang bergerak di bawah bumi yang membuat bumi ini jadi gempa gitu ya. Tapi itu nggak usah kita bahas lebih dalam. Beberapa hari terakhir ini, Ratu, Indonesia sedang diguncang dengan sebuah pertunjukan stand up komedi yang ada di Netflix gitu ya. Namanya adalah Panji Pragiwaksono. Di mana show-nya dia yang bernama Mens Rea menyita perhatian publik Indonesia saat ini. Dari stand up komedi yang ada di Netflix itu kebetulan aku juga udah nonton ya. Sebenarnya Panji itu mengajarkan tentang bangsa Indonesia harus lebih melek terhadap politik. Jangan sampai salah memilih hanya karena dia tenar, hanya karena dia terkenal, tapi dilihat bebek-bebek bobotnya, track recordnya dan sebagainya. Tapi memang di sana Panji menyebut lebih dari 5 nama yang berkaitan dengan apa yang terjadi di Republik ini. Salah satunya adalah Gibran. Jadi dia bilang, apa yang kita harapkan dari Indonesia saat ini? Apa yang kita harapkan? Karena kita nggak bisa berharap banyak sama Indonesia, kita cuma bisa berharap sama diri kita sendiri. Apa yang bisa diharapkan kalau misalnya polisi membunuh, tentara berpolitik, Presiden Prabowo memaafkan koruptor, dan wakil Indonesia kita, Gibran, dibilangnya begitu. Ini menyinggung banyak pihak gitu. Sebenar-benarnya dengan yang dimaksud sama Panji Pragiwaksono ini menyinggung banyak pejabat dan hari ini bahkan kemarin itu NU dan Muhammadiyah aliansi pemudanya mensomasi Panji Pragiwaksono, tapi hari ini dibantah sama NU pusat dan juga Muhammadiyah pusat bahwa mereka tidak punya aliansi pemuda dan sebagainya gitu. Sebegitu bobroknya kah pemerintahan kita? Jadi ketika ada satu orang yang berusaha untuk membuka sebuah fakta, banyak orang yang kebakaran jenggot menurunkan buzzer-buzzer untuk membela periuk nasinya mereka gitu. Ratu melihatnya gimana? Itu yang disebut karma tadi. Salah satunya ya. Dan aku nggak bisa menjelaskan lebih detail. Yang jelas ada kaitannya dengan masa-masa pemerintahan masa lalu. Jadi karma masa lalu yang harus dituai dan berulang. Oh, artinya pemerintahan Prabowo ini mendapatkan karma buruk akibat dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kasihan berarti Prabowo ini. Kasihan berarti ya Prabowo ini ya. Bebannya terlalu besar, bahkan mempertaruhkan nyawa dia sendiri yang tadi aku lihat terhadap politik di luar negeri. Oke, jadi kan sebenarnya yang disampaikan sama Panji Pragiwaksono ini juga menyebut beberapa nama ya, nama artis. Dia menyebutkan Raffi Ahmad di sana yang dia dalam bercandaannya Raffi Ahmad juga menjadi salah satu orang yang diduga melakukan cuci uang para pejabat-pejabat dan sebagainya. Kemudian turunlah orang-orang yang pada membela nama-nama yang disebut ini gitu. Apakah orang-orang yang disebut ini, terlepas itu benar atau tidak, tapi siapapun pelaku sebenarnya, apakah dia akan mendapatkan karma yang kemudian terungkap di publik, terutama di tahun 2026 ini? Apakah ada nama-nama pejabat-pejabat yang tertangkap tangkap korupsi, perceraian, atau gimana dilihat di 2026 ini? Ada. Akan lebih banyak di tahun 2026. Termasuk perceraian artis juga banyak ya? Iya. Atau bisa kasih inisial nggak sih siapa yang akan mungkin salah satu nama besar yang akan mungkin terjadi? Tadi udah disebut. Wow. Well, sebenarnya teman-teman semuanya masih ada banyak hal banget yang pengen ditanyain sama Ratu Ayu ya. Misteri, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tapi memang nggak mudah
dari sisi Ratu Ayu sendiri ini juga untuk membuka dan mengungkapkannya ya. Butuh waktu, energinya juga terkuras banyak sampai dengan obrolan dari awal sampai dengan sekarang. Jadi sepertinya kita rehat dulu, biar Ratu istirahat dulu. Saya percaya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ratu Ayu ini bisa menjadi pengingat setidaknya buat kita semua untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak berusaha supaya bumi Indonesia ini akan tetap baik-baik saja. Thank you for watching. Kalau kalian punya cerita-cerita menarik tentang berbagai hal yang tidak masuk di akal, pengalaman-pengalaman mistis, kalian bisa DM tim dari Halor Misteri. Boleh nggak aku mau satu aja kata? Aku mau mengungkapkan perasaanku yang terdalam. Khususnya buat yang terhormat Bapak Prabowo. Sehat-sehat terus. Jaga kesehatan, jaga diri. Saya percaya pemerintahan di tangan Bapak ini akan jauh lebih baik. Tapi memang prosesnya ini sangat panjang. Pengorbanan Bapak ini sangat luar biasa. Walaupun banyak pro dan kontra, memang tidak mudah untuk menjadi suatu negara yang besar. Tapi saya percaya bahwa Bapak bisa untuk memberikan keadilan. Dan mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan umur panjang. Sehat selalu. Usia Pak Prabowo hari ini 76 tahun. Pak Prabowo di beberapa penampilannya menunjukkan ada beberapa kesehatan yang tampak secara fisik yang semakin menurun. Ratu melihatnya bagaimana tentang Pak Prabowo ke depannya? Sehat. Terkait dengan Pak Prabowo ini, dulu itu ada banyak sekali dugaan ramalan yang setelah 2-3 tahun memimpin dia akan dilengserkan atau lengser karena penyebab yang disengaja ataupun tidak disengaja. Apakah Ratu melihat hal yang sama atau berbeda? Aku lihat dari sisi yang berbeda. Yang jauh lebih berat daripada yang disebut tadi. Maka aku berdoa setiap malam dan menaruh harapan besar kepada beliau. Mudah-mudahan Indonesia ini akan aman dan akan tetap damai dan akan menjadi suatu negara yang besar. Walaupun memang tidak mudah, walaupun memang butuh waktu dan juga perjuangan yang menyakitkan. Oke. Ada yang disampaikan lagi, Ratu? Alright, teman-teman semuanya. So, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Anyway, saya sangat speechless ya dengan obrolan kali ini. Doa saya juga sama seperti yang disampaikan oleh Ratu barusan. Semoga Indonesia baik-baik saja. Semoga segala halangan, rintangan, bencana juga bisa ditunda. Tidak dalam waktu dekat. Supaya kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan, bertobat, dan melakukan banyak hal-hal yang baik sebelum itu semua terjadi.
again. Thank you for watching. Satu lagi. Masyarakat Indonesia khususnya bersiap-siap menghadapi beberapa fakta ke depannya. Bersiap berjuang bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Hidup dan mati. Diri kita itu namanya nafs. Diri Abdul Somad itu nafs. Lalu nafs itu punya keinginan. Keinginannya itu disebut dengan hawa. Maka disebut dengan hawa nafs. Lalu kemudian keinginan yang sangat kuat disebut dengan tamak. Nah, itu penjelasannya. Hawa, nafs, tamak. Jadi tamak itulah yang membuat orang menghalalkan segala cara, riswah, sogok, pokoknya semua halal sama dia. Nah, maka apa yang membuat orang bisa menekan itu? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Siapa yang takut kepada Tuhannya lalu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Maka kalau kita tengok akhir daripada ibadah itu semuanya takut kepada Allah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Maka salat, puasa, haji yang tidak memberikan efek terhadap perbuatan, bukan itu tujuan ibadah dalam Islam. Kalaulah umat Islam Indonesia itu salatnya, puasanya, hajinya berkualitas, maka apa yang Bapak sebutkan tadi mungkin, saya tak mengatakan hilang habis, mungkin akan selamat sedikit demi sedikit. Tapi kita masih terjebak pada permainan hawa nafsu. Itulah mengapa kita terus mengaji. Kalau makin banyak mengaji, makin takut pada Allah, berhasil. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya cuman ngapal dalil, hebat berdebat, menang bersilat lidah, bukan itu inti ajaran. Kalau ustaz banyak hafal itu, hafal ini, takut kepada Allah, itulah yang mewarisi para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Tapi kalau hanya sekedar berjidal, berdebat, berturutkan hawa nafsu, bukan itu inti agama. Sekolah Indonesia untuk Syam, selamatkan masa depan anak-anak Palestina dan Suriah. Sabtu 12 Maret malam Ahad jam 7.30 malam ba'da Isya berjamaah Masjid Asy-Syakirin RW 08 Tangkerang Tengah dekat kantor Kelurahan Tangkerang. Pembicara Dr. Anung Al-Hamad LC MPDI, Qori Fatur Rahman, Qadri Fatur Rahman, Tabligh Akbar, Dr. Anung Al-Hamad LC MPDI. Jika seseorang itu berkemampuan ekonomi, banyak tanahnya banyak, tapi anak-anaknya disekolahkan di sekolah orang yang menerima zakat, apakah dia itu termasuk orang yang bakhil? Oh, ini dia bakhil bin kedekut bin medit bin sempilik bin apa lagi? Dia mesti dengarkan pengajian subuh ni. Kalau dia tak masuk juga, bawa dia sering-sering nengok orang mati. Kalau tak juga, tunggulah dia mati. Syukran. Apakah orang yang bakhil itu akan didatangi ular di alam barzah nanti, Pak Ustaz? Ada ular, keningnya bertitik 2 hitam saking tuanya. Lalu kemudian lahu zabibatani, ada 2 titik hitam.
Lalu kemudian ular itu akan melilitnya. Lalu ketika dia bertanya, kamu ni siapa? Ana kanzuka wa maluka. Akulah harta yang kau tumpuk dulu, yang tidak kau keluarkan zakatnya. Hadis sahih. Apakah betul-betul ular yang datang itu nanti? Beberapa kubur yang setelah dimakamkan, digali karena otopsi, memang betul-betul ditemukan ular besar di dalam. Tak satu dua kejadian. Jadi yang dikatakan Nabi itu real, ternyata terjadi. Apa sudah ada nur Nabi Muhammad sebelum ada Adam diciptakan? Mana yang lebih pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ditanya kepada Dr. Syekh Qardawi. Bukunya cari, terbit Gema Insani Press, penting Bapak Ibu miliki. Tanya jawab Islam, Yusuf Qardawi, 3 jilid. Di situ nanti ada jawabannya. Apakah yang pertama diciptakan Allah? Dibacakannya hadis. Pertama diciptakan Allah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Makhluk yang pertama diciptakan Allah Qalam. Adapun hadis, ya Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama diciptakan Tuhanmu adalah nuru nabiyyika, nur. Maka hadis Jabir itu hadis palsu. Tak satu dua ulama mengatakannya begitu. Kita pakai hadis yang sahih. Yang pertama diciptakan adalah qalam. Lalu Allah suruh qalam itu menulis. Wal qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bagaimana yang dimaksud dengan zina mata, zina hati? Kutiba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Anak Adam itu ditulis bagian tubuhnya ada zina. Fazinal ainun nazar, zina mata pandangan, zina tangan menyentuh, zina hati berkehendak. Sedangkan kemaluan yukadzibuhu wa yusaddiqu. Mata memandang, kemaluan memperturutkan mata atau mendustakan mata. Kalau memperturutkan mata, dilanjutkannya dengan perbuatan zina, zina yang hakiki. Kalau tidak, maka hanya zina majazi, kiasan. Matanya berzina, lidahnya berzina, tangannya berzina. Apakah perbedaan zina yang jelas dengan zina di hati? Zina yang jelas hukumannya 2. Kalau tidak, lempar batu sampai mati atau dicambuk 100 kali. Sedangkan zina mata, zina hati, zina otak, ilusi, pikiran yang terlintas macam-macam, segera ditutup. Allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang ketika terlintas yang buruk, yang kotor, dilawan dengan 3. Zakarullah, langsung ingat pada Allah. Fastaghfirullah li dzunubihim, astaghfirullah. Walam yusirru, stop, tutup, putus, jangan lanjut. Dalam solat 2 rakaat, apakah posisi duduknya iftirash atau tawarruk? Menurut mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis yang sahih, banyak sekali hadis-hadis sahih yang dijadikan solat itu duduk terakhirnya tawarruk. Tawarruk itu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai. Mau solatnya 3 rakaat, mau solatnya 2 rakaat, mau solatnya 1 rakaat. 1 rakaat solat witir, duduknya tetap pantatnya nempel ke lantai, tawarruk, jangan goncang. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang duduk tasyahud awal pada solat Jumat, pada solat tahiyatul masjid, pada solat duha, itu mazhab Hambali. Yang Hambali jangan menyalahkan Syafi'i, yang Syafi'i jangan sampai merasa bersalah ketika disalahkan orang. Ini yang sekarang nih, dia bingung.
Tengok kiri kanan banyak orang iftiras, iftiras pula lah. Tengok tawaruk, tawaruk. Nanti saya khawatir tengok orang tak solat pula lah. Apa tak kuat keyakinan? Ini tentang masalah duduk nih. Sudah saya tulis dalam buku 77 tanya jawab salat. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Ini cerita sudah lama, cuman baru sampai ke Pekanbaru belakangan-belakangannya aja. Baru orang yang selama ini bingung dia, kok begini ya? Nenek kami tak gini, bapak kami tak gini. Dulu belum ada radio TV rojak, itu maka dia tak berubah. Apa boleh kita baca waktu sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli? Buka 77 tanya jawab salat. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li nura. Dah saya tulis dah, download gratis, cetak print, bacaan sujud boleh. Apa beda boneka dengan patung? Boneka mainan budak-budak, mainan anak kecil. Kalau patung mainan mak bapaknya. Kalau emaknya main boneka, itu terganggu otaknya. Anak kecil yang boleh boneka. Boneka Barbie. Kalau dibelinya boneka Barbie pakai baju kutang, maaf cakap, jahitkan baju Melayu. Ada tukang jahit tu pandai. Pak, ni tengok boneka baratnya. Anak saya minta juga boneka, gunting baju tak baik itu. Minta jahitkan baju Melayu. Tengok, cantik juga dia. Karena pengaruh pakaian itu kuat. Pakaikan jilbab boneka. Cuman jadi masalah bonekanya berjilbab, emaknya pula tak berjilbab. Gimana cara mengqadha salat yang sudah lama tinggal? Kalau salatnya satu, ganti satu. Kalau salatnya setahun, ganti setahun. Setiap habis salat fardu, salat sekali. Nanti zuhur, habis salat fardu zuhur, laksanakan zuhur qadha. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Dalil-dalil qada, buka 77 tanya jawab salat, download gratis internet, baca baik-baik. Bagaimana salat ibu yang menutup tempat sujudnya dengan mukena telekung yang dipakainya waktu salat? Waktu mau sujud ditariknya mukenanya itu ke tempat sujud, atau ditariknya ini ke atas gini sehingga tertutup. Apakah salatnya sah? Sah. Gitu juga mana tahu ada ustaz nanti penceramah peci, ada model ustaz penceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud dia salat, apakah sah? Sah. Tapi katanya mesti menempel. Kalau yang dimaksud mesti menempel, tumun nempel, maka tak sahlah salat orang yang pakai kaos kaki, ujung kaki tak menempel. Maksudnya turun ke bawah, itu mana menempel. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, itu yang afdal. Ini cerita sah tak sah, sah. Kalau ada orang mengatakan kalau keningmu tertutup, sembahyangmu tak sah. Kebetulan dia pakai kaos kaki, berarti kau pun tak sah juga. Tengok kaki kau tak menempel, kaos kaki. Lutut tak menempel. Kalau gitu lubangilah lutut tu. Kalau cerita sah tak sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, tak afdal. Yang afdal tu menempel ke bawah. Mana yang lebih baik? Imam baca ayat panjang-panjang tapi salah-salah, atau pendek-pendek tapi mantap? Dua-dua tak baik. Yang paling baik itu panjang, mantap. Ustaz Saifullah, Ustaz Maghfirah, Ustaz. Makanya masjid itu ada imam tetap, imam ratib. Karena imam tetapnya belum ada, itulah maka imam bangku tempel masuk subuh sudah 2 kali maju. Ya. Aslinya imam yang mantap. Jadi kalau cerita, nah sekarang pilihannya tak ada Pak Ustaz. Pilihan tak ada. Memang tak ada pilihan. Cuman 2 ni yang ada. Yang satu ni panjang tapi salah-salah, yang satu ni pendek tapi tak salah. Majukanlah yang pendek tapi tak salah. Karena dia tak salah. Patutlah tak salah. Inna
a'tainakal kautsar. Itu pun salah juga. Saya suami menikah, kami suami istri sudah tua-tua. Saya suami mudah tersinggung. Iya, kalau udah tua memang mudah tersinggung. Saya aja yang muda masih mudah tersinggung. Istri cerewet, suka pula mengatur-ngatur. Oh. Sehingga kami seringlah bertengkar Pak Ustaz. Apa nasihat Pak Ustaz? Pegang tasbih. Tasbih kemana-mana pegang. Makanya ulama-ulama Syekh Abdul Halim Mahmud tak pernah lepas tasbih. Jadi kalau nanti dia berrepet, bapak bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang itu makin kita dengar repetnya, dia makin bersemangat. Kalau bapak dengar, dia makin bersemangat, bapak makin tersinggung. Tapi kalau bapak petik tasbih itu, kau teruslah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu amalkan yang saya sampaikan ini, insya Allah. Kalau tak berubah, Sabtu depan buat surat lagi. Satu itu aja. Buat tasbih, tasbih. Insya Allah berhenti dia. Paham ahlus sunnah itu apa? Paham ahlus sunnah itu apa? Ahlus sunnah itu orang yang berpegang dengan yang kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ditempuh oleh aku dan sahabatku, itulah ahlus sunnah. Nama rumahnya ahlus sunnah. Mu'tazilah tak masuk, Syiah tak masuk, Khawarij tak masuk. Nom teman jesu. Banyak nom kon medhok nemene ra iso to. Tetep alot-alot piye. Oke.
anak iki menang ayam iki. Saya sama saya ngedit gak enak tuh. Ya ada. Tapi misteri berapa bunyi ya? Ini Chandra live TikTok tuh. Anak yang kenal. Ini apa dulu? Hah? Dulu. Lemparannya modal. Ini gono. Awan mana? Pasti. Aku bakal kaplu. Nah, olah yo kare. Jangan lah. Itu ndak ini. Jangan gak mau. Iya. Satu apa ya? Tapi pangan sih. Ada anak anu kena. Kok untungnya mang ora rawanya. Ya. Pak Jan mang lho. Ya. Awak lewat kan ora tau mati kulon, Mang. Ana ya? Ngarep ngene Jamal, Mang. Ora. Saya bujuri saya Jogoro malah Jogoro malah. Ini melok ya? Enggak. Wes saya ora tahu. Kalau konaan jangan. Jangan duduk ini. Tekan lah macam dia. Apa orang lah? Seorang orang ini penyebabnya apa? Apa? Biasanya ini tuh. Penyebabnya? Sari ini kurang. Oh ya? Sari. Kembangnya ronjok kan. Nah, jagung aku arek pikir sak duit lah sih. Ya apa lemu tapi rane itu sini. Nek kebae kan melayu rampang liyane. Jadi saya ini rontok melok kembang dia. Iya.
Berarti Ratan Pading wis dadi Mas ya? Jadi Pading. paling wis tak ora tau gitu. Ini kan dicor. Saya bar kan iki. Masa bar ya. Gua yang mana? Ini mana ya? Cak ya. Kanan. Itu kan anak memorinya gue. Iki cara iso Abi wong ya. nggih tetep cara aplikasi liyane tetep kayak kegeser. Saiki rata-rata kode tici niku garap nopo nggih tici niku. Berarti wong Indonesia sing gawe. Iya, cuma gitu.
Ngono pun lho kok. Wis setengah papat ini. Ini udan deh. Antara mantu mbek mertua iki mantu iki nek mbiyen mertua ora kabeh. Baik mantu lanang mantu wedok. Wis tak koyo Pak yang ndak Ya iya. Mantu wedok bareng. Pamane mantu wedok bareng nang mertuane. Mertuane gak ngarah nang pawon. Awen. Kene jenenge Mas Takin kabeh durung pernah ngarane pawon dulure. nggih. Ya, tak ewangi iki otek geni tapi kalau mateng bareng mangane kok nggih. Penting ya. Kamar. Nggih. Kun kamarnya kok madho petu. Iya. Ya Allah. Kan mau dimodeli. Tak dompet yang